Duyur lembaga desa yang menjadi perwakilan untuk melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan hutan yang ada di Karangsambung, sehingga terkait dengan pengelolaan wisata, darwis, apapun yang di sini melakukan itu berkoordinasi dengan LMDH, dan tentunya LMDH ini juga harus berkoordinasi dengan desa. Itu saya ingatkan lagi, filosofinya di LMDH itu seperti itu. Jangan sampai nanti LMDH yang melakukan ngalor, desanya melakukan itu kan orang katut. Dan saya juga melihat di sini, alhamdulillah Pak Firman, terus Darwis, terus desa juga alhamdulillah ada kekompakan. Terus selanjutnya untuk era sekarang itu eranya itu perhutanan sosial, Pak Carik. Jadi bagaimana sumber daya hutan yang ada di Desa Karangsambung ini memberikan kemanfaatan yang lebih untuk masyarakat. Jadi perhutani itu membuka diri untuk kegiatan-kegiatan bagaimana kawasan hutan itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar hutan. Seperti itu. Dan kami tetap terbuka manakala ada rencana-rencana pengelolaan kawasan hutan, program-program desa yang bisa dipaduserasikan dengan program perhutani. Dan mungkin pengantaran dari saya itu, dan nanti lebih lanjut terkait dengan sosialisasi peningkatan kelompok usaha hutan sosial ini nanti akan disampaikan oleh Bu Rani. Namun demikian saya mohon Pak Tarik selaku yang mewakili Pak Kadis juga memberikan keberatan terkait dengan LMDH dan desa, dan nanti setelah itu nanti mungkin LMDH selaku murid dari LMDH KUPS itu merupakan bagian dari LMDH. Tapi nanti LMDH ini jadi KUPS itu merupakan bagian dari seluruh LMDH. MDH itu memang lahirnya dari perhutani, namun di sini kepengurusannya secara kelompok tentunya warga kami, sehingga memang semestinya harus ada SK dari kepala desa sehingga kelembagaan tersebut adalah kelembagaan milik desa, kan gitu Pak ya. Semoga saja nantinya monggo lah yang apa ada di dalam kelembagaan kami bisa dibantu keperluannya, sehingga di sini saya atas nama pemerintah desa hanya bisa nderek mangayu bagio. Artinya saya mendukung sepenuhnya adanya kelembagaan yang telah dilahirkan oleh perhutani, yang mana nantinya akan bisa mendapatkan arahan dari bapak-bapak yang ada di perhutani. Hanya itu yang bisa sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu yang saya hormati, sedikit mungkin berkaitan dengan LMDH, bahwa betul LMDH itu dulu tahun 2007 itu dibentuk, yang dibidangi oleh perhutani, dan pembentukannya itu waktu itu di balai desa yang masih kepala desanya itu almarhum Bapak Slamet, yang ketuanya itu Pak Birin, ketua LMDH Pak Birin. Kemudian di tahun 2014 itu karena Pak Birin menyampaikan bahwa walaupun ketika ada acara itu beliaunya menyampaikan ke saya, ke anggota saya waktu itu di pertemuan, untuk dilakukan pergantian pengurus oleh reorganisasi, dan waktu itu saya ditunjuk oleh anggota untuk menggantikan Pak ini. Nah, terus sampai sekarang itu saya masih dipercaya untuk menjadi ketua, dan SK-nya sudah berganti 2 kali. Yang terbaru kemarin masih waktu Pak dulu ada SK, terus kemudian kemarin yang terakhir itu ketika masih Pak Kasno kepala desanya, yang masih berlaku sampai sekarang.
Nah, saya dulu di BKPH ketika acara apa itu lupa, saya sudah menyampaikan Pak Burhani bahwa saya pribadi pengennya ada semacam penyegaran dalam arti dalam kepengurusan. Dan sudah saya sampaikan ke setiap pertemuan, karena LMDH Sido Makmur Karangsambung itu pertemuan rutin sampai hari ini, rutin setiap bulan sekali, itu malam Kamis minggu pertama itu selalu. Dan kemarin waktu di tempatnya Mas Tunut, Pak Asper aku nih Pak, Pak Mantri, Pak Mantri J. Dan alhamdulillah semua Pak Mantri yang bertugas di Karangsambung itu pernah semua, hampir semua mengikuti pertemuan rutin, meskipun ya tidak rutin setiap pertemuan Rabu, tapi setiap Pak Mantri yang bertugas di Karangsambung itu walaupun itu mungkin sekali dua kali pernah selalu mengikuti. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih kompak pertemuannya, karena memang di pertemuan kita itu menjadi rutinitas. Nah, terkait dengan LMDH itu betul, saya juga dulu itu pernah menyampaikan berkaitan dengan LMDH ini punya desa, artinya secara kelembagaan itu adalah lembaga desa. Tetapi memang masih ada semacam stigma bahwa LMDH itu lembaganya berhutani kayak gitu. Padahal saya menyampaikan itu selalu kami sampaikan gini. Nah, dan kami sebenarnya tidak ingin, karena itu kami sering misalnya bahkan aku gue desa ya. Jadi bukan aku udun dapur tadi, sering sampaikan gitu di obrolan gitu, agar seperti masyarakat juga mengerti dan paham. Dan itu juga sering kita tunjukkan misalnya bahwa tugas LMDH itu kewajibannya itu salah satunya juga sesuai dengan visi misinya itu untuk menjaga hutan agar tetap lestari. Dan kami tunjukkan setiap bahkan ada saat-saat tertentu, misalnya di musim kemarau contoh itu terjadi kebakaran misalnya. Ini yang termasuk kebakaran besar, misalnya di 2015 itu kebakaran termasuk luar biasa, bahkan titik apinya itu menyebar, nantinya tidak satu tempat tapi menyebar. Dan kami menunjukkan ke masyarakat bahwa ini kita bukan karena dibayar oleh perhutani terus kemudian kita secara sukarela ada api ini berarti enggak, tapi saya menunjukkan ke masyarakat bahwa ini kita semuanya memang berkewajiban untuk menjaga hutan, karena prinsip dasarnya bahwa manusia memang butuh hutan untuk oksigen dan semuanya yang diperlukan dalam kehidupan ini. Nah, terus itu setelah itu cenderung menurun. Alhamdulillah nggak ada kebakaran yang besar. Nah, itu yang besar itu kemarin terjadi di tahun 2019, terulang lagi ini besar-besaran. Pak Kasti itu juga sudah luar biasa sekali mendorong teman-teman. Ketika ada, nah ini yang saya banggakan, yang saya senang kayak gini. Ketika ada jam 12 siang ada kebakaran itu, ada masyarakat yang mencari saya, mas, kayak ada kebakaran kan? Saya lihat, oh iya benar. Jadi kita langsung kontak teman-teman, kebakaran petak 20 bisa lagi. Itu langsung serentak sampai bahkan sering pernah terjadi misalkan dari 12 siang sampai jam 2 pagi itu masih di tengah hutan kayak gitu. Nah, bahkan yang 2019 itu kemarin ada sekitar 24 titik api yang kita bisa untuk padamkan. Nah, dari situ alhamdulillah itu masyarakat perhatiannya udah mulai ini, artinya peduli. Setidaknya ketika ada kebakaran itu memberikan informasi. Nah, ini menurut saya udah bagus dari ketimbang lah kebakaran ya wono. Itu nah ini yang tapi alhamdulillah udah masyarakat udah bagus lah menurut saya gitu. Dan teman-teman juga tetap semangat. Nah, terus kemudian berkaitan dengan lembaga-lembaga lain barangkali termasuk KUPS ya, Pak Anci. Jadi begini, contoh misalnya di Karangsambung kita, karena kita dikelola di pariwisata,
Jadi secara tadi yang sampaikan Pak Asper, secara apa namanya MOU ya Pak Asper ya, LMDH. Jadi yang kita punya perjanjian dengan perhutani itu LMDH. Tetapi LMDH di sini tidak akan gampangannya kilo LMDH sih enggak. Tapi sepanjang itu bisa dimanfaatkan LMDH itu untuk apa namanya menjadi jembatan, menjadi jalan, itu ayo silahkan kita untuk siapapun, untuk lembaga apapun kayak gitu. Tapi sepanjang itu apa namanya sesuai prosedur yang harus memang kita lalu, termasuk KUPS kita. Saya belum paham, makanya ini kebetulan sekali terkait dengan KUPS. Saya masalah malah masih nol, belum tahu. Nanti alhamdulillah nih, hari ini ada sosialisasi ini. Nah mudah-mudahan nanti untuk KUPS ini bisa menjadi wadah yang betul-betul bisa memanfaatkan lahan, utamanya adalah di bawah tegakan. Dan kami dari LMDH itu sangat-sangat mendukung. Bukan berarti LMDH itu nanti KUPS itu nanti harus apa namanya ya semacam tunduk atau mungkin menjadi saingan, tidak. Kita memang harus memakai baju yang berbeda-beda, tetapi ketika sudah untuk desa ibaratnya ya memang kita tanggalkan itu semuanya. Kita demi kemajuan bersama. Tapi memang yang sudah sering perhutani itu sampaikan ke LMDH bahwa antara perhutani dengan desa dalam hal ini adalah LMDH itu adalah dengan apa namanya sifatnya itu saling berbagi, ya gitu, saling berbagi. Artinya kerjasama itu saling menguntungkan itu Pak Haji. Jadi saling berbagi, bukan kan kadang ada gini. Ya kayak perhutani enak teman dulu hanya sharing kayak gini-gini nggak apa-apa misalnya kayak gitu. Nah kalau kita menyadari bahwa kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa memanfaatkan lahan kan begitu. Nah itu andilnya perhutani terhadap lahan itu kan menurut saya gitu, itu kan sudah bagus gitu. Artinya kita bisa memanfaatkan lahan tanpa kita harus menyewa, ya kan? Gitu. Tapi hanya cukup ini ada mekanisme yang harus kita lalui. Itu cukup. Yang penting koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu tetap berjalan. Jadi tidak misalnya kayak LMDH itu juga tidak sok-sokan dengan lembaga yang lain termasuk KUPS dan sebagainya. Begitupun sebaliknya. Termasuk dengan berbagai pihak, termasuk ke perhutani, pihak desa, dinas atau apapun, maka kita harus memang banyak link, banyak membangun jaringan bersama ini untuk kebaikan semuanya. Jadi saya kira itu saya berharap, terima kasih sekali ini dari perhutani yang sudah memfasilitasi, dan ini saya kira fasilitasi ini terkait KUPS sama dengan ketika perhutani itu memfasilitasi lahirnya LMDH. Jadi nanti seperti apa monggo kita ikuti bareng-bareng ya, dan ini nanti bisa menjadi tim kita dan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Mungkin Pak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senantiasa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan untuk bersilaturahmi. Yang kedua, kami mohon izin kula nuwun Pak Tarik dan dari LMDH, kami dari KPH ingin menyampaikan sosialisasi mengenai KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan di Kementerian Kehutanan, apabila dulu yang dikenal adalah PHBM Pak, mungkin pernah perso ya Pak, PHBM itu pengelolaan hutan bersama masyarakat.
Jadi PHBM itu dasarnya dulu adalah SK direksi di tahun 2001, yaitu ada SK 001, kemudian diperbarui di tahun 2009 ada SK 682. Itu yang menjadi dasar Perhutani memfasilitasi pembentukan LMDH. Kemudian di tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan peraturan tentang perhutanan sosial, Pak. Jadi kalau skupnya di kementerian tentu lebih tinggi ya Pak daripada tadi peraturan yang ada di perhutani. Di situ ada perhutanan sosial, ada 5 skema, ada hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, kemudian hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Nah, perhutanan sosial yang sudah berjalan di perhutani, yaitu PHBM, itu merupakan bentuk kemitraan kehutanan, Pak. Jadi payungnya sudah lebih tinggi lagi, yaitu dari Peraturan Menteri Kehutanan 83 tahun 2016. Itu nantinya kalau dulunya perjanjian kerjasamanya AADM dengan LMDH, kalau yang nantinya dengan kemitraan kehutanan ini nanti akan ada SK dari kementeriannya. Perjanjiannya namanya berubah jadi NKK. Kalau dulu PKS nggih persone ya, perjanjian kerjasama, nanti berubah jadi NKK, naskah kemitraan kehutanan. Itu diusulkan ke Jakarta, nanti akan ada pengesahannya. Itu sama Pak, merupakan legalisasi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Jadi kalau dulunya itu skupnya itu hanya skup perhutani dan LMDH, dengan adanya kemitraan kehutanan itu akan dikukuhkan lagi dengan SK dari Kementerian Kehutanan. Kemudian di perjalanan waktu Pak, dari yang peraturan tahun 2016 itu ada peraturan baru lagi Pak di tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Di peraturan terbaru itu kita mengenal adanya namanya kelompok perhutanan sosial. Jadi sekarang sebenarnya hanya ganti istilah ya Pak, orangnya juga itu saja sebenarnya. Dari LMDH itu nanti menjadi kelompok perhutanan sosial. Kemudian di bawahnya itu, kalau dulu di LMDH kita mengenal Pokja ya Pak, ada Pokja wisata, mungkin Pokja sadapan, Pokja tanaman. Nah, karena sekarang itu arahnya sudah kementerian pengen memberdayakan perekonomian, itu menjadi Pokja itu diarahkan menjadi kelompok usaha perhutanan sosial. Makanya seperti tadi yang disampaikan Pak Asper, dalam satu LMDH itu bisa ada lebih dari satu KUPS. Kemudian di sini KUPS sendiri itu ditetapkan Pak, ada peraturan Dirjen PSKL itu ditetapkan kriterianya. Seperti kalau LMDH dulu ada LMDH pemula, muda, madya, mandiri. Itu kriteria LMDH dulu. Kemudian KUPS-nya juga ada Pak, KUPS Blue, Silver, Gold, dan Platinum. Makanya kenapa di sini kategorinya sudah masuk Platinum. Kalau Blue itu baru ada SK kelompoknya. SK kelompoknya ini KUPS, SK-nya tetap sama Pak, dari kepala desa. Kemudian untuk pengurus KUPS bisa dari pengurus LMDH, bisa ketua LMDH, bisa ketua KUPS, bisa tidak Pak, tidak ada kewajiban ketua LMDH harus jadi ketua KUPS ini mboten Pak. Bisa memang kalau KUPS wisata ya Pokja wisatanya ini gitu. Tapi memang perjanjiannya NKK-nya masih LMDH dengan ADM ya dalam hal ini. Kemudian kalau kategori selanjutnya itu kategori silver. Kategori silver selain sudah punya SK tentang pembentukannya itu sudah punya potensi usahanya. Kemudian sudah menyusun rencana. Jadi potensi usahanya itu mau dikembangkan seperti apa itu sudah ada. Itu kategori silver. Kemudian kalau kategori selanjutnya naik wisata ya berarti ada fisiknya ini, lokasi wisatanya seperti apa, kemudian ada tiketnya, ada wisatawan yang kesini, itu kategori gold. Kalau kategori platinum itu sudah lebih mandiri lagi Pak, itu pasarnya mungkin sudah bukan masyarakat sekitar, tapi mungkin sudah keluar kabupaten dan sebagainya. Kemudian di akhir 2020 kami itu dari
dari Jakarta itu ada pendataan di Kedu Selatan itu ada 29 KUPS. Nah, salah satunya itu yang masuk itu karena sudah ada kerjasama wisatanya, ini dimasukkan dalam KUPS yang sudah, jadi sudah langsung naik kelas Pak, nggak lewat blue, nggak lewat silver, jenengan waktu itu di gold. Nah, karena kita melihat perkembangannya semakin baik, kemudian kita akan berusaha meningkatkan nantinya menjadi platinum. Jadi tertinggi itu kriterianya platinum. Ibaratnya kalau LMDH ya sudah mandiri, ngoten itulah Mas. Nah, ini tentunya perlu upaya-upaya untuk meningkatkan yang sudah baik di sini tadi disampaikan Pak Firman, baik secara kelembagaan LMDH, kemudian hubungannya dengan desa, kemudian sudah mengakar ya, karena tadi masyarakat sudah meningkat kepeduliannya. Saya kira itu tidak sia-sia dari 2007 ya. Proses yang kalau 14 tahun itu kan ibaratnya anak SMP lah ya, udah mau SMA itu sebenarnya ya sudah tidak ngomongkan lagi pengurus dan sebagainya, itu sudah udah tahu ya LMDH itu ya lembaganya desa. Karena bagaimanapun juga sekarang dulu mungkin dari desa mau mendekat mau masuk juga agak sungkan Pak, karena peraturannya PHBM kan hanya antara SK direksinya Perhutani, nggak ada peraturan dari kementerian atau tapi kan sekarang sudah terakomodir. Sebenarnya di tahun 2002 itu juga ada ya SK Gubernur di Jawa Tengah tentang pengelolaan sumber daya hutan di Jawa Tengah. Kemudian perhutanan sosial dan sebagainya ini ya kita mau tidak mau karena hutan yang kita kelola ini, yang Perhutani kelola itu kan juga bukan hutannya Perhutani Pak, ini hutan negara. Kami Perhutani mendapatkan tugas amanah untuk mengelola dalam hal ini, mengelola tentunya untuk kelestariannya juga kesejahteraannya, dan tentunya kita harus manut Pak, Perhutani harus manut dengan yang membuat aturan lah, PHBM yang sudah berjalan sekian lama. Bicara adalah Pokdarwis, tapi Pokdarwis ini di sini adalah berupa pemerintah bahasanya di Kementerian LHK adalah kalau yang di sini itu KUPS-nya LMDH. Apa sebenarnya? Terus juga itu Pak, saya itu Pak Tarik. Jadi di negara kita Indonesia yang kita cintai itu ada Perhutani Pak, perusahaan negara yang bergerak di bidang perhutani. Terus juga ada PTPN, perusahaan yang bergerak di perkebunan. Lah naring desa itu ada BUMDes. BUMDes sih ngapa? BUMDes mungkin kalau umpamanya ibaratnya kayak di BUMN itu ada BUMDes kegiatannya apa sih, usahanya jasa misalnya sewaan apa itu mungkin juga bisa saja BUMDes itu melebur seolah-olah menjadi bersatu dengan LMDH, dengan KUPS yang melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya hutan. Kegiatannya apa ya, BUMDes nanti backgroundnya itu perkebunan lah. Tapi orang jual lahan lah 2021 itu saya juga belum dapat detail. Tapi untuk lokasi-lokasi KPS, kawasan semet dan sungai, itu sebenarnya itu tidak bisa dimiliki secara kesanggeman orang per orang. Tapi itu mestinya itu dimiliki oleh lembaga desa. Inilah mungkin yang nanti KUPS itu berperan di situ. Di sepadan sungai Lupula, wilayah Karangsambung kan akeh menjadi bermanfaat untuk masyarakat, untuk desa, sehingga nanti pembangunan di desa sekitar hutan akan lebih baik lagi. Mungkin itu ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin monggo. Mungkin nambahin Pak Asbar dan untuk yang pertama berkaitan dengan pariwisata Bu. Jadi kita memang sudah menginformasikan